Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Terima kasih sejauh ini teman-teman yang sudah mendukung, menyaksikan konten saya. Dan mohon maaf kepada seluruh sesepuh, seluruh ahli spiritual dan lain sebagainya yang ada di luar sana yang menyaksikan konten ini. Bukan untuk maksud melebihi atau menunjukkan keunggulan dan lain sebagainya, tidak. Karena pada dasarnya saya tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Jika ada orang yang bertanya apa istimewanya Reza Rahasia, maka cuma satu keistimewaan saya, yaitu tidak istimewa sama sekali teman-teman. Saya sama seperti kalian yang terus berusaha berjuang menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Di konten kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan kembali mengenai tabir mimpi. Banyak sekali teman-teman yang berminat untuk dibacakan arti mimpinya, baik itu merupakan di email, dan email saya sudah banyak sekali, sudah sampai tidak bisa dibuka karena kepenuhan. Saya buka email baru, email tersebut penuh kembali. Beberapa orang ada juga yang melalui DM. Saya sudah memberikan beberapa solusi untuk bagaimana bisa bertanya mimpi setelah melalui pengalaman-pengalaman saya. Kenapa saya menginginkan teman-teman mengirimkan video kepada saya untuk bertanya mimpinya? Karena mimpi itu berpengaruh kepada psikologis, mental, dan juga spiritual seseorang. Ketika saya tidak melihat langsung ekspresi wajah seseorang ketika bertanya mimpi atau bercerita mengenai mimpinya, maka itu akan menjadi suatu hal yang tidak lengkap dan kurang baik. Karena saya harus melihat bagaimana kondisi kejiwaan, psikologisnya ketika saya memberikan arti mimpinya. Dengan menyampaikan langsung melalui video, maka akan terlihat bagaimana si penanya mimpi tersebut, sehingga saya bisa mengolah fikir, mengolah rasa, dan menyampaikan apa yang perlu dan cukup saat itu disampaikan kepada penanya mimpinya sesuai dengan keadaannya. Dan banyak sekali yang bertanya mimpi tapi mimpinya kurang detail. Artinya seperti ini, tidak diceritakan secara rangkaian penuh full, tapi hanya rangkuman. Misalnya ada yang bercerita, saya mimpi bertemu dengan ayah saya yang sudah meninggal, bertemu dengan ibu saya yang sudah meninggal, hanya seperti itu saja. Nah, ini yang saya sampaikan kurang detail, karena mimpi yang merupakan petunjuk dan ada arti bagi manusia yang bermimpi tersebut adalah mimpi-mimpi yang merupakan mimpi yang masih diingat ya. Salah satu tandanya atau cirinya adalah mimpi yang masih diingat full, seluruh bagian mimpi, walaupun sudah minimal 3 hari terlampaui. Begitu teman-teman. Jadi kalau 3 hari terlampaui masih hafal, ingat detail keseluruhan mimpinya, itu ada artinya, ada petunjuknya. Kenapa harus 3 hari? Karena yang pertama, kalau mimpi baru 1 hari, umumnya manusia pasti hafal. Apalagi kalau mimpinya berkesan, mimpinya menakutkan, mimpinya indah, pasti ingat. Namun itu tidak merupakan satu mimpi yang perlu kita harus selalu dikaji dan dicari arti maknanya jika baru 1 hari. Apalagi mimpi buruk, karena mimpi buruk baru 1 hari ceritakan itu tidak baik. Sesuai dengan arahan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada waktu-waktu yang bermimpi yang sudah dipastikan itu merupakan dari setan. Seperti mimpi misalnya dari asar, selesai asar sampai maghrib, atau menjelang subuh, atau terlewat waktu subuh bermimpi. Itu kecenderungan mimpi yang datang dari setan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, itu harus dilalui dulu. Ketika sudah lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka boleh diceritakan. Itu yang saya ketahui. Tapi diceritakannya secara detail, panjang lebar. Kenapa harus panjang lebar detail? Betul, karena arti mimpi, makna mimpi itu tergantung dari simbol-simbol yang ada terdapat di cerita mimpi tersebut. Kalau hanya bermimpi, misalnya saya didatangi ayah saya yang sudah meninggal, maka setiap orang
kemungkinan besar, bahkan bisa jadi 95% pasti mengalami hal tersebut. Setiap manusia. Apakah ada artinya? Tentu ada. Namun artinya tentunya itu general, umum. Karena mimpi yang diceritakan umum, general. Tapi kalau mimpinya detail, panjang, ada simbol-simbolnya, ada rangkaiannya, maka artinya akan lebih spesifik, khusus. Begitu teman-teman. Nah, untuk konten kali ini, saya ingin menjawab mimpi yang teman-teman rata-rata sampaikan sama, yaitu mengenai didatangi oleh orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Ini yang saya ketahui, jika teman-teman bermimpi datangi orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Tapi sekali lagi, ini adalah apa yang saya ketahui, pengalaman dan pengetahuan saya yang tidak mutlak kebenarannya. Maka perlu dikaji dan olah kembali. Hanya referensi berpikir. Saya akan bagikan kepada teman-teman sebagai jawaban secara general untuk yang bertanya mengenai didatangi, dimimpi oleh keluarganya yang sudah meninggal. Inilah tabir mimpi bersama Reza Rahasia. Terima kasih teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara yang masih menyaksikan konten saya di channel saya ini. Bermimpi didatangi oleh keluarga yang sudah meninggal, baik itu ayah, ibu, kakek, atau siapapun itu dari keluarga yang sudah meninggal, itu bermakna orang-orang tersebut yang sudah meninggalkan kita minta untuk didoakan oleh kita, minta untuk dikunjungi, dibersihkan makam-makamnya. Itu artinya pendek, simpel, betul. Karena mimpinya pun general, hanya mimpi didatangi oleh orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal. Kita mengetahui bahwa manusia-manusia yang sudah meninggal itu tidak sepenuhnya mati. Raganya sudah tidak berfungsi, tapi yang ada tetap ada dan butuh tetap perhatian dari yang masih hidup. Salah satunya adalah doa. Kita yang masih hidup harus seringkali mentransfer doa kita untuk beliau-beliau, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, leluhur kita yang sudah meninggal. Karena mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Hal ini saya dapatkan juga, saya pernah mendengarkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah ada dalam satu riwayat beliau sedang berjalan dan melewati pemakaman atau kuburan. Ketika itu, atas izin Allah dan keutamaan Habibana Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika beliau lewat di kuburan, di makam, beliau bisa mendengarkan, terdengar suara jeritan-jeritan, tangisan, meminta tolong seperti sedang disiksa. Dalam riwayat tersebut, baginda Rasulullah SAW lalu mengambil pelepah kurma. Beliau membelah menjadi dua. Yang satu ditancapkan di sisi yang lain, yang satu ditancapkan di sisi lain dari kuburan tersebut. Setelah menancapkan di kuburan tersebut, yang tadinya terdengar suara jeritan, tangisan, rintihan, kini tenang. Tidak terdengar lagi suara jeritan, rintihan, disiksa. Dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal. Doa kita sampai, pasti sampai. Karena satu-satunya yang tidak putus amalan bagi orang yang sudah meninggal adalah doa dari anak soleh.
maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Rabbighfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon maaf bila ada lafal, mahraj ataupun ada kesalahan di doanya. Saya masih belajar, saya masih terus belajar. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan dibenarkan, dikoreksi. Saya yakin teman-teman semua jauh lebih paham, lebih bisa untuk dalam hal doa dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar untuk membagi dan mengingatkan kembali. Ketika kita didatangi oleh orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal, maka itu adalah panggilan, pengingat dari Allah bahwa kita sudah melupakan mereka. Maka datangi makam-makam mereka dan doakan. Dengan doa apakah? Salah satu yang tadi yang saya sampaikan. Jika kita beragama muslim, maka bacakanlah Yasin di pusaranya. Baca doa yang lain. Bahkan ketika kita sampai di makam atau kuburan, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka itu bisa membantu untuk memberikan keringanan ketika ahli kubur mendapat siksaan, kepedihan, dan yang lain sebagainya. Dan kita pun yang berdoakan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan kebaikan. Apalagi kita mendoakan orang tua kita, kita mendapatkan kebaikan berlipat ganda, kebaikan atau pahala sebagai anak yang soleh, mendoakan ahli kubur. Insyaallah. Jangan pernah sesekali temanku, saudaraku sekalian merupakan orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita, leluhur kita. Karena sesungguhnya mereka menanti-nantikan doa dari kita. Sungguh sangat sedih dan sungguh sangat mengerikan yang mereka alami ketika mereka membutuhkan doa dari anak-anak cucunya, tapi anak cucunya sama sekali merupakan mereka. Jangankan berdoa untuk mereka mendatangi makamnya, sekedar membersihkannya pun tidak. Mengenai cara berziarah kubur, kita memiliki pemahaman dan pengertian masing-masing, teman-teman. Di Nusantara kita ini ada tradisi, kebiasaan ketika datang berziarah maka membawa bunga mawar, bunga melati atau bunga 7 rupa, ataupun bahkan air mawar. Ada juga yang sambil membakar dupa dan lain sebagainya. Jangan lantas menyalahkan dan memusyrikan, menuduh mereka salah atau sesat ketika kita tidak tahu, tidak paham apa makna dari bunga, dari air dan dupa. Di konten sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai dupa, dan kali ini saya sekaligus menyampaikan ketika berziarah leluhur kita, kenapa menggunakan kembang, bunga, atau air. Karena itu merupakan salah satu yang saya contohkan. Saya tidak akan dan tidak mau memasuki ranah ke dalam hadis dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ingin mengetahui hadisnya apa, maka silahkan cari. Saya yakin ada dan itu pasti ada. Tapi di sini saya akan menyampaikan secara filosofinya saja, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Bunga-bungaan yang ditaburkan di pemakaman, di kuburan, itulah simbolisasi malaikat. Para malaikat sangat menyenangi wewangian. Bunga adalah salah satu wewangian yang asli, murni dari alam. Maka ketika kita menaburkan bunga di atas pusara kuburan makom seseorang, kita mengundang para malaikat untuk datang. Malaikat akan datang. Dan ketika malaikat datang, kita sedang berdoa, maka malaikat membantu kita menyampaikan doa kita kepada ahli kubur. Air yang kita kucurkan,
Air adalah simbol lambang kehidupan. Ketika kita mengucurkan air, apalagi air yang sudah didoakan, maka itu membantu meringankan. Jika ahli kubur sedang siksa, sedang kepanasan, maka itu akan meredakan siksa kubur. Membuat adem, membuat tenang. Itu salah satu simbol dari menabur bunga atau kembang dan air dalam pusaran makam atau kuburan. Segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, maka kaji dan olah cari tahu karena mengandung makna yang mendalam. Sekali lagi teman-teman, jika teman-teman berkenan untuk bertanya mimpi jauh lebih detail, lebih lengkap, dan ingin tahu hal yang lebih spesifik, saya sudah memberikan jalan kepada teman-teman untuk bertemu saya setiap malam minggu di kedai kopi kamu. Tapi saat ini saya sedang tidak di Jakarta, maka itu di stop terlebih dahulu. Dan biasanya saya setiap malam Jumat melakukan live Instagram streaming, ya, live Instagram untuk bertanya langsung, dialog soal mimpi bersama subscriber atau followers di @rejarahasia. Tapi yang saat ini masih belum bisa saya lakukan kembali karena satu dan lain hal. Oleh karenanya kemarin saya membuat video kembali untuk teman-teman jika benar ingin mengetahui makna mimpi secara seriusnya, silahkan kirimkan video. Sekali lagi, kirimkan video. Dan ketika video tidak teman-teman bisa sampaikan, bisa kirimkan, saya mohon maaf, tidak bisa saya jawab. Itu pun untuk kebaikan teman-temanku semua. Secara email, secara DM, saya hanya membaca kata-kata. Yang saya jaga, yang saya pelihara adalah secara psikologis, mental, dan kejiwaan teman-temanku sudah sekalian. Karena mimpi itu sangat berpengaruh kepada diri seseorang. Maka jangan selalu diperbudak atau dipenuhi rasa penasaran dengan mimpi-mimpi yang datang. Mimpi-mimpi yang datang tidak selalu merupakan penunjuk. Kebanyakan datang dari setan. Maka kita harus bisa memilah dan memilih. Tunggu sampai 3 hari. Perhatikan baik-baik perasaan rasa di mimpi kalian. Dan ketika kalian bangun, masih ingat apa, lengkap, detail, silahkan buat videonya. Menggunakan hashtag Tabib Mimpi Reja Rahasia, kirimkan ke Instagram saya Reja Rahasia. Jika berkenan silahkan. Tapi jika teman-teman semua tidak bisa membuat videonya, maka saya mohon maaf, saya pun tidak bisa menjawab mimpi teman-temanku sekalian. Oleh karenanya saya membuat konten ini untuk sedikit merangkum beberapa mimpi-mimpi teman-teman. Untuk mimpi yang didatangi oleh keluarga yang sudah meninggal, itu artinya adalah teman-teman keluarga kita itu minta dikirimkan doa, didatangi pusara atau makam kuburannya. Itu artinya. Nanti akan saya jelaskan juga secara umum, secara general mengenai mimpi orang yang sering melihat tsunami dan lain sebagainya. Karena terkadang mimpi itu bukan merupakan gambaran asli yang ada dalam nyata, simbol, filosofi. Semoga konten ini bermanfaat teman-teman. Salah kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dengan saya selanjutnya. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Dan jangan takut. Saya Reja Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.